Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Iqbal Kamaluddin MH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana. Yang kami hormati semuanya teman-teman kelas hukum pidana HTNA. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan tentang materi asas-asas hukum pidana. Sebelumnya perkenalkan kelompok saya, ada Mbak Winda Ayu Yuliana, NIM 15238, ada Mbak Isa Fathul Falia, NIM 15239, dan saya sendiri Muh Maulana Harosi, NIM 15240. Baik, yang pertama tentang materi asas pidana menurut waktu akan dibacakan oleh Mbak Winda Ayu Yuliana. Terus asas hukum pidana menurut tempat akan dipaparkan oleh Mbak Isa Fathul Fania, dan materi tentang locus delicti dan tempus delicti akan dipaparkan oleh saya sendiri. Terima kasih, langsung saja silakan Mbak Winda untuk bisa memaparkan materi. Berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pasal 1 ayat 1 KUHP sesuai yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada undang-undang yang dibuat sebelumnya. Di samping itu, dalam pasal 1 ayat 1 KUHP juga mengandung asas lex temporis delicti, yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas secara rinci dalam bahasa lain sebagai berikut. 1. Nulla poena sine lege, atau tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. 2. Nulla poena sine crimine, atau tidak ada pidana tanpa tindak pidana. 3. Nullum crimen sine poena legali, atau tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Asas legalitas mengandung 3 makna sebagai pedoman kuasa berlakunya hukum pidana menurut waktu, yakni 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi atau kias. 3. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut terhadap asas nullum delictum. Ini Utrecht mengemukakan beberapa keberatan, yaitu 1. Asas nullum delictum ini kurang melindungi kepentingan kolektif. 2. Akibat asas nullum delictum itu hal hanya dapat dipidana mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum peraturan yang telah ada disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. 3. Ada kemungkinan seseorang yang melakukan suatu kejahatan tapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak dihukum.
4. Asas nullum delictum itu menjadi suatu halangan bagi hakim pidana menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun tidak terbar masih juga strafwaardig. Pembentuk undang-undang dapat menetapkan ruang berlakunya undang-undang yang dibuatnya. Pembentuk undang-undang pusat dapat menentukan ruang berlakunya undang-undang pidana terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi di dalam atau di luar wilayah negara, sedangkan pembentuk undang-undang di daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing. Wilayah suatu negara itu hanya pengertian dalam hukum tata negara. Wilayah suatu negara meliputi 1. Daratan negara, 2. Perairan laut teritorial yang lebarnya ditentukan oleh hukum internasional, 3. Udara yang ada di atas wilayah negara itu. Selanjutnya, mengenai ruang berlakunya peraturan-peraturan pidana menurut tempatnya dapat disebutkan beberapa asas sebagai berikut, yaitu yang pertama, asas territorialitas Beginsel atau asas wilayah negara. Yang kedua, asas personalitas Beginsel atau asas kebangsaan, asas nasional aktif atau asas subjektif. Yang ketiga, asas perlindungan. Yang keempat, asas universal. Selanjutnya, asas teritorial. Asas ini terdapat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Asas teritorial ini diperluas dengan ketentuan yang dapat dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan pada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana dalam perahu Indonesia. Pasal ini merupakan luasnya kekuasaan Undang-Undang Pidana Republik Indonesia berlaku kepada siapa dan di mana. Dalam hal ini dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak eksterritorialitas. Kemudian asas personal atau asas kebangsaan, asas nasional aktif atau asas subjektif. Asas ini mengatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Seakan-akan asas ini berkata bahwa peraturan perundang-undangan pidana ini tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara dimanapun keberadaannya, atau nasional aktif. Baik, selanjutnya asas perlindungan. Tidak lagi digunakan sepenuhnya, tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara, pasal 4 KUHP, atau setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Yang terakhir, asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia atau hukum internasional. Dikatakan melindungi kepentingan internasional atau kepentingan universal karena rumusan pasal 4 yang kedua KUHP mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas, dan pasal 4 keempat KUHP mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara. Tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas negara mana yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yang dibajak. Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam pasal 4 yang kedua KUHP menyangkut mata uang atau uang kertas negara Indonesia, akan tetapi juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam pasal 4 yang keempat KUHP dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang negara asing. Baik, selanjutnya locus delicti. Locus delicti secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang terlihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Locus delicti perlu diketahui untuk 1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.
Ini berhubungan dengan pasal 2 sampai 8 KUHP. Yang kedua, menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan. Artinya kejaksaan atau pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara pidana. Pasal 84 ayat 1 KUHP yang memuat prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Mengenai locus delicti ini, dalam KUHP tidak ada ketentuan apa-apa. Lain misalnya dengan KUHP Jerman, di mana dalam pasal 5 ditentukan bahwa tempat perbuatan pidana adalah tempat di mana terdakwa berbuat atau dalam hal kelakuan negatif, di mana harusnya terjadi. Ada 4 teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus delicti, yakni 1. Teori perbuatan material atau Leer van de Lichaamsrecht, teori yang didasarkan kepada perbuatan fisik. Yang kedua, teori alat atau Leer van het instrument, teori yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Yang ketiga, teori akibat atau Leer van het gevolg. Teori ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Yang keempat, teori beberapa tempat atau Leer van de Lichaamsrecht menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana. Selanjutnya yaitu tempus delicti. Tempus delicti yaitu berdasarkan waktu. Untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Mulyanto mengenai penentuan soal waktu atau tempus delicti. Dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Padahal keberadaan tempus delicti perlu demi untuk 1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya. Kedua, menentukan saat berlakunya verjaringstermin atau daluarsa, sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan. Yang ketiga, menentukan hal yang berkaitan dengan pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini, hakim dapat menjalankan 3 jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni mengembalikan kepada orang tuanya, menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, atau menjatuhkan hukuman yang diancamkan kepada kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tempus delicti penting diketahui dalam hal-hal 1. Kaitannya dengan pasal 1 KUHP. 2. Kaitannya dengan aturan tentang daluarsa. Daluarsa diatur dalam pasal 79 KUHP, yakni mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Teori-teori tempus delicti yang dikemukakan oleh Satokjit Kartanegara. Yang pertama, teori perbuatan fisik. Ialah teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka. Yang kedua, teori bekerjanya alat yang digunakan. Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat pada korbannya. Misalnya, racun, bom, dan sebagainya. Teori akibat menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik. Dan yang terakhir, teori waktu yang jamak. Batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang keliru mohon dibetulkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.